saya nggak bikin konten. Kebetulan hari ini saya lagi bersama salah satu guru mulia kita, Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau pimpinan Majelis Rasulullah Gorontalo. Alhamdulillah sudah bersama kita pada saat ini. Ada satu pertanyaan yang dari sekian lama saya bertemu sama Habib nih belum terucap. Nah, ingatnya baru sekarang. Makanya mumpung ada kesempatan, sambil duduk santai seruput kopi, kita bertanya daripada pertanyaan yang masih ngeganjal dalam diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Gimana kabarnya, Habib? Baik. Alhamdulillah. Oke. Gini, Habib. Jadi Sohib Ana ini mempertanyakan masalah mendoakan kedua orang tuanya untuk dia menjadi bakti pada orang tuanya. Cuman yang jadi pertanyaan, dia pengen berbakti mendoakan kedua orang tuanya yang dua-duanya ini udah meninggal. Cuman yang jadi pertanyaan besar buat dia, apakah doa dia atau Fatihah yang dia kirimkan kepada orang tuanya itu sampai enggak sama kedua orang tuanya? Karena keduanya itu, orang tuanya yang dua ini meninggal dalam keadaan belum muslim gitu. Okay. Masih dalam keadaan agama Nasrani. Marhaba. Siapa itu? Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Surya. Amin. Yang punya Lesmana. Ya. Insyaallah. Baik, pertanyaan ini sangat bagus. Pertama gini, mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal dunia boleh, mengirimkan zikir boleh, mengirimkan bacaan Quran boleh, mengirimkan suratul Fatihah boleh, tidak ada masalah. Dan itu sampai menurut jumhur ulama, sebagian besar para ulama menyebutkan mengirimkan doa, bacaan-bacaan kepada orang yang sudah meninggal itu sampai. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, cara untuk memberikan Fatihah. Misalnya kita kirim suratul Fatihah, ya Allah saya kirimkan surat Fatihah dihadiahkan kepada ibu bapak saya, boleh. Tapi sekarang menjadi pertanyaannya, apakah orang tua saya yang non muslim bisa saya hadiahkan suratul Fatihah? Maka jawabannya tidak bisa, tidak dibolehkan. Tapi saya Habib pengen saya berbakti kepada orang tua saya, maka pembaktian ini bisa dengan cara yang lain. Tidak harus mendoakan, karena kita di dalam Islam itu punya rambu-rambu. Yang non-muslim tidak bisa kita doakan pengampunan. Tapi kalau kita doakan hidayah boleh. Kalau sudah meninggal ya sudah putus, tidak lagi di dunia soalnya. Maka kita tidak bisa doakan pengampunan, diangkat azab dan lain-lain, nggak bisa. Akan tetapi bisa kita berbakti tidak sama mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, para ulama mengatakan boleh. Dengan cara selain doa. Contohnya, ya di zaman Nabi kan ada satu sahabat yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Ditanya, bagaimana cara saya ingin berbakti kepada orang tua saya, Rasulullah telah meninggal dunia. Ditanya juga kepada Abdullah bin Abbas. Maka dijawab, ayyasila rajulu wudda abihi, menyambungkan hubungan silaturahim dengan orang-orang yang dia cintai. Jadi yang orang tua cintai di dunia itu dia sambungkan. Maka itu boleh, tidak ada masalah. Jadi menyambungkan silaturahim kepada orang-orang yang pernah menjadi temannya orang tua kita atau sahabat orang tua kita, itu nggak ada masalah. Nah, jadi itu insya Allah beberapa hal yang berkaitan dengan mengirimkan doa seperti itu. Oh gitu ya, gitu. Jadi walaupun dia kirim itu Fatihah buat orang tuanya, tetap nggak berpengaruh buat si mayit ya? Nggak berpengaruh. Ya. Dia tidak bisa mendoakan, dan itu nggak boleh memang. Pernah ada yang lucu, satu ustadz. Dia waktu itu diundang sama ada satu istri daripada orang yang sudah meninggal ini. Ya, dia sudah mu'alaf, istrinya mu'alaf. Suaminya meninggal non muslim. Ya, ini yang ustadz diundang nggak tahu, dipikir ya suaminya ini juga sudah mu'alaf, ternyata meninggalnya non muslim. Akhirnya nih ibu ini bilang kepada ustadz, tolong doakan, bacakan tahlil kepada suami saya. Akhirnya baca tahlil di rumah. Sudah baca tahlil, dibaca sama ustadz, namanya kok mu'alaf mungkin. Bukan nama muslim soalnya. Sudah tidak apa-apa. Tiba-tiba besoknya diundang ke kuburan suaminya ini. Jadi ini si istrinya ajak sampai ke kuburan suami. Pas diajak,
Ustadznya waktu itu pas sampai di jalan, kok ini kok bukan kuburan muslim itu. Iya. Masuk, Masya Allah, masuk kuburan Cina. Oh, Pas masuk gimana ini? Akhirnya dia bilang, kata si Ustadz, Bu, ini memang suaminya meninggal muslim. Udah Ustadz, meninggalnya non muslim begini. Ustadznya kan mau nolak gak mungkin. Ya sudahlah, amplop juga kan katanya. Bahaya juga ini. Melakukan yang haram gara-gara amplop, gak boleh. Jadi dia melakukan dosa. Ya karena dia pikir amplop juga lumayan besar juga ini. Ya sudahlah, doa dikubur. Jadi lucunya dia baca apa? Dia baca doa tahlil di kuburannya, kuburan Cina. Jadi lucu juga emang. Artinya kita gini ya, kita bukan tidak toleransi. Tidak, ini kita punya rambu-rambu. Dalam agama lain pun punya rambu-rambu. Ya kan toleransi itu kan kita tidak mengganggu ibadah mereka dan mereka tidak mengganggu ibadah kita, itu toleransi. Saling menghormati, toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Apa namanya? La a'budu ma'abattum wa la antum a'biduna ma'abud. Kita tidak menyembah engkau punya Tuhan dan engkau tidak menyembah Tuhan kita. Itu toleransi. Sekarang kan toleransi sudah ziarah ke kuburan non muslim, doakan di situ. Ini toleransi dari mana? Ini keterlaluan, berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang berlebihan. Jadi nggak boleh. Selama kita masih dalam rambu. Nabi larang mendoakan seperti ini yang non muslim. Kita ikuti Nabi. Kan selamat. Kita berarti tidak toleransi ya? Nggak boleh dong. Kita kan punya rambu-rambu dalam agama. Kalau ente nggak mau ya sudah Islam. Berarti ente nggak mau agama Islam kalau begitu. Ya kan? Kan kita tidak ada masalah. Apakah kita bilang begitu ya sudah. Masing-masing punya keyakinan. Kalau bilang, oh semua kan agama sama, nggak boleh gitu. Kalau semua agama sama, terus apa gunanya ada agama Islam yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa may yattaqi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Kalau orang ambil jalan selain dari agama Islam, maka tidak diterima. Terus firman itu mau ditaruh di mana? Ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi sama Allah adalah Islam. Ayat itu mau ditaruh di mana berarti? Bahaya juga nih orang-orang yang bilang semua agama sama kan? Ya seperti itu. Nah, ini sudah model tausiah kayaknya. Iya. Jadi gini, ada satu pertanyaan lagi sebetulnya lagi. Jadi ini enggak. Ini apa? Ini podcast atau apa ini? Ya nanti secara nggak langsung lah podcast sambil seruput manyun. Nah jadi gini Bib, ini nggak jauh-jauh dari pertanyaan tadi. Ada sedikit kesamaan. Cuman bedanya ini orang masih hidup Bib. Ini anak mualaf, ya. Orang tuanya non muslim. Dengan ridho dari orang tuanya mengizinkan ya udah. Silakan kalau mau pindah agama. Tapi anaknya ini pengen orang tuanya juga ikut pindah. Bagaimana caranya ini anak biar Allah ngasih hidayah ke orang tuanya? Allah katakan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Mau orang tua non muslim, selama dia orang tua kita tetap wajib berbakti. Selama orang tua kita tidak memerintahkan untuk musyrik, tidak memerintahkan untuk menyekutukan Allah. Selama tidak memerintahkan kita untuk itu, ya wajib kita ikuti, wajib kita taati. Sampai-sampai kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang paling terbaik. Non muslim padahal. Tapi sampai begitu kedudukan derajat orang tua. Walaupun non muslim tetap dalam Islam itu mengajarkan untuk tetap berbakti kepada mereka. Hanya saja selama mereka tidak memerintahkan kita kepada dosa. Selama masih memerintahkan kepada yang baik, maka kita wajib ikuti. Kalau sudah memerintahkan kepada dosa, tidak wajib kita ikuti. Bahkan haram kalau kita ikuti. Ya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Tuhan. Tidak boleh. Jadi gimana kita mendoakan orang tua yang masih hidup tapi dia masih non muslim? Boleh. Mendoakan hidayah, nggak ada masalah. Ya kan, mendoakan hidayah, kita doa ya Allah berikan hidayah kepada kedua orang tua saya, boleh. Tapi kalau mendoakan pengampunan nggak boleh. Ya. Tetap saya boleh nggak berbakti? Ya wajib, bukan lagi boleh. Berbakti ya wajib, walaupun non muslim. Bergaul dengan mereka sebaik-baik pergaulan, wajib hukumnya, nggak boleh enggak. Gitu. Nah Habib, Masya Allah, mantap Beb jawabannya. Udah kebuka nih, jadi selama ini yang ngeganjel nih insya Allah udah terjawab. Jadi para kawan-kawan muslimin muslimat soimin soimat dari Sabang Merauke Tanah Abang Rawa Bangke yang sekiranya punya sisi kehidupan yang mirip-mirip dengan tadi pertanyaan, ya itulah jawabannya.
mungkin ada manfaatnya buat antum semua. Dan yang buat antum yang terlahir dalam KTP agama Islam tuh, yang non muslim aja orang tuanya non muslim, anaknya wajib berbakti walaupun orang tuanya beda agama. Apalagi yang ente lahir udah KTP-nya Islam, harus lebih berbakti daripada yang mu'alaf gitu. Mudah-mudahan perbincangan santai hari ini ada manfaatnya, barakahnya buat antum semua. Sekali lagi terima kasih buat Abi Salim. Kapan balik kira-kira itu? Insyaallah. Kapan insyaallah? Ya, nanti antum telepon saya datang lagi. Oh siap Habib, siap Habib. Mantap gak tuh Abi Salim? Lain ini mah. Jazakallah khairan Habib. Mudah-mudahan kita bisa panjang pokoknya. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.